Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Lahmi dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi literatur kami mengenai pengendalian cemaran mikroorganisme pada ikan. Masuk ke latar belakang, ikan merupakan salah satu bahan pangan yang mudah didapat, relatif murah, dan memiliki kandungan gizi yang baik. Namun, ikan juga mudah rusak dan mudah terurai karena merupakan media tumbuh yang sangat disukai oleh bakteri non-patogen dan bakteri patogen. Jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, maka risiko penyakit seperti keracunan akibat kontaminasi mikroorganisme akan semakin tinggi. Nah, oleh karena itu, kami tertarik untuk mereview dan membahas beberapa artikel mengenai pengendalian cemaran mikroba pada ikan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian yang kami lakukan ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan metode review literatur atau penelusuran pustaka, berupa paper dari puluhan jurnal yang berkaitan dengan pengendalian cemaran mikroba pada ikan yang dipublikasikan di atas tahun 2000. Selanjutnya pembahasan. Adapun jenis mikroorganisme yang mengontaminasi ikan, yang pertama ada Escherichia coli. Berdasarkan hasil penelitian Imamah dan Effendi tahun 2021, cemaran bakteri E. coli pada pengujian sampel ikan tangklok dekat dengan aliran sungai, sampel T2 menunjukkan nilai positif E. coli dengan nilai 3,0 npm per gram. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi lingkungan yang tidak higienis, yaitu aktivitas masyarakat di sekitar perairan yang membuang feses dan urin serta limbah-limbah kotoran yang mengarah langsung ke laut dan yang dapat menimbulkan adanya bakteri Escherichia coli. Yang kedua ada Salmonella sp. Bakteri Salmonella ini merupakan bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan ternak. Berdasarkan hasil penelitian PASUE 2020, ditemukannya Salmonella pada sampel ikan tuna segar merupakan suatu pertanda penanganan dan perlakuan yang tidak tepat, seperti kontaminasi dari tangan dan peralatan yang digunakan itu kotor. Selanjutnya ada Vibrio cholerae, merupakan bakteri yang dapat menyebabkan kolera pada manusia. Keberadaan bakteri V. cholerae tidak diharapkan pada produk perikanan karena merupakan bakteri patogen yang dapat membahayakan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi ikan tercemar. Selanjutnya ada Staphylococcus aureus, salah satu bakteri yang dapat menyebabkan keracunan dan diduga terdapat pada ikan asap. Menurut hasil penelitian Malela et al. 2015, lama penyimpanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya, yaitu rata-rata tingkat pencemaran pada ikan asin yang disimpan selama 1 minggu lebih rendah dibandingkan yang disimpan selama 2 minggu ataupun 1 bulan. Adapun batas maksimum cemaran Escherichia coli pada ikan yaitu kurang dari 3 per gram. Untuk Salmonella adalah negatif per 25 gram. Vibrio cholerae adalah negatif per 25 gram. Selanjutnya pengendalian cemaran mikroorganisme pada ikan. Yang pertama ada sanitasi. Tujuannya untuk mencegah masuknya kontaminan ke dalam makanan. Potensi bakteri patogen di dalam air dapat menjadi sumber pencemar pada ikan. Oleh karena itu, penjual ikan harus memperhatikan dengan benar kualitas air yang digunakan. Yang kedua ada pendinginan. Pendinginan merupakan bagian dari proses pengawetan yang menggunakan suhu rendah untuk menghambat aktivitas enzim dan mikroorganisme. Setelah menangkap ikan di atas kapal, nelayan harusnya langsung memasukkan ikan tersebut ke dalam penyimpanan berupa cool box ataupun pendingin lainnya. Yang ketiga yaitu penggaraman. Kandungan garam yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Contohnya, pertumbuhan bakteri S. aureus akan terhambat pada konsentrasi garam 15-20% dan pH di bawah 4,5-5. Yang keempat yaitu pengeringan. Pengeringan merupakan proses mengurangi kadar air di bawah minimum untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang waktu mikroorganisme untuk berkembang biak. Yang kelima ada pengasapan. Pengasapan ini akan menghasilkan produk dengan daya simpan yang lama karena adanya aktivitas antibakteri yang akan menghambat aktivitas enzim pada ikan. Yang keenam ada fermentasi, merupakan metode tradisional dalam pengawetan ikan yang umumnya melibatkan bakteri asam laktat. Berdasarkan penelitian Damayanti dan Liviawati 2021, fermentasi garam dapat mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme pada ikan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, pengalengan atau pengemasan. Pengalengan merupakan salah satu cara modern dalam pengolahan dan pengawetan ikan yang dikemas secara hermetis kemudian disterilkan. Pengemasan dapat mencegah ikan dari kontaminan mikroorganisme, serangga, atau benda asing lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.